Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Muiz dimanapun Anda berada. Kali ini saya Dr. Cila dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda akan menemani Sobat Sehat Muiz dalam program kerja kami Teman Muiz, konten edukasi medis asuhan Muiz. Nah, seperti biasa di Teman Muiz ini kita akan membahas terkait tema-tema yang memang sedang in atau sedang viral di masyarakat. Kita akan bahas terkait mitos dan faktanya. Dan seperti biasa, tagline dari Teman Muiz ini, kami akan ditemani oleh Dr. Pite sih kalau kami panggilnya. Selamat pagi, Sobat Sehat Muiz. Ketemu lagi ya dengan saya bulan ini dengan tema yang menarik ya dok hari ini dok. Betul. Oke, apa kabar Dr. Pite pagi ini? Alhamdulillah baik dok. Dokter sehat dok? Alhamdulillah sehat. Kelihatan glowing ya hari ini. Kayaknya lagi bahagia ya dok ya? Alhamdulillah ada lampu di atas jadi glowing. Oke. Gimana nih dok Pite? Ini terkait tema kita pagi ini, kenapa dok kita angkat terkait mitos dan fakta seputar serangan jantung nih dok? Oke, jadi kan seperti yang kita tahu ya dok, bahwa ada beberapa atlet yang kita sekarang kan lagi musim nih pertandingan badminton, sepak bola gitu kan. Nah, ada yang tiba-tiba meninggal di lapangan setelah main bola, yang dia tiba-tiba meninggal setelah badminton gitu. Nah, ini alasan kenapa kita angkat masalah serangan jantung di sini, karena kebanyakan dari mereka yang setelah berolahraga itu kemudian tidak sadar, jatuh, ternyata pas dicek, oh serangan jantung pada saat tidak sadar itu dok, begitu. Nah jadinya banyak tuh simpang siur yang beredar di masyarakat, yang kayak, oh ternyata olahraga nih bikin serangan jantung ya, gitu. Atau, kok serangan jantung kayaknya banyak pada laki-laki ya, kayaknya nggak pernah tuh ada perempuan yang tiba-tiba kita ketemu kena serangan jantung terus meninggal, kayaknya kita nggak pernah ketemu deh, gitu. Oke. Padahal sebenarnya banyak juga ya mitos terkait pernyataan-pernyataan yang beredar itu ya dokter Pite ya. Oke. Makanya pada kali ini Teman Muiz membahas terkait mitos dan fakta seputar serangan jantung. Nah, mungkin kita awali dulu kali dokter Pite. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan serangan jantung ini sendiri dok? Oke, jadi serangan jantung itu atau sebenarnya kalau pada istilah medisnya kita sering kenal dengan infark miokard ya dok. Oke. Di mana kondisi ini terjadi karena menurunnya atau terhentinya aliran darah menuju ke miokardium. Jadi miokardium itu sel otot jantung. Nah, di mana sel otot jantung kita itu kan ada pembuluh darahnya di situ yang mensuplai oksigen, mensuplai darah. Kita sering kenal dengan istilah koroner ya, pembuluh darah koroner. Nah, infark miokard ini terjadi ketika pembuluh darah koronernya itu dia tersumbat sehingga aliran darahnya menjadi berkurang, tidak lancar, atau bahkan kalau sumbatannya sudah sampai menutup semua, itu tidak ada lagi aliran yang ke sana sehingga si sel miokardiumnya itu dia akan rusak sehingga mengalami infark atau istilahnya mungkin kematian sel gitu ya. Mendadak gitu dok ya? Iya betul. Gitu. Oke dok. Mungkin beda nggak sih dok serangan jantung ini dengan yang biasa kita kenal di masyarakat terkait nyeri dada dok? Karena kan nyeri dada ini identik banget nih dengan penyakit jantung ya dok ya? Betul. Jadi nyeri dada itu sebenarnya ada berbagai macam penyebabnya ya. Memang salah satu gejala dari serangan jantung adalah nyeri dada, tapi tidak semua nyeri dada itu karena serangan jantung. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan si nyeri dada itu bisa muncul. Jadi misalkan kita kan tahu ya kalau dada kita itu ada otot-otot pernafasannya di situ. Nah, kalau seandainya ada gangguan di otot-otot pernafasannya, misalkan kita habis angkat berat atau salah tidur, tidurnya ke kiri terus, nah itu kan bisa menyebabkan nyeri dada juga. Nah, itu juga bisa. Terus misalkan gangguan saluran pernafasan, misalkan ada batuk yang keras sekali atau batuk lama yang akibatnya sama sih sebenarnya ada paksaan untuk mengeluarkan lendir dan batuk sehingga menyebabkan nyeri juga di bagian dada. Kemudian bisa juga penyakit jantung yang dia non-infark. Jadi misalkan penyakit jantung seperti katup jantung itu juga bisa menyebabkan nyeri dada karena katup jantung itu juga bisa menyebabkan berkurangnya oksigen yang sampai ke jantung sehingga menyebabkan nyeri pada dada juga, seperti itu. Oke dokter Pite, berarti memang perlu digarisbawahi bahwa nyeri dada yang diidentikan dengan serangan jantung ini bukan hanya berasal dari jantungnya doang ya dok ya,
Berarti bisa dari tadi yang dokter jelasin, ada dari jantung, tapi selain penyakit koroner. Oke, koroner tadi, ada juga penyakit-penyakit seperti paru dan otot, mungkin doknya di sekitar dada. Benar, Dok. Oke. Mungkin sebagai pembukaan itu dulu kali ya, Dok Pite ya. Jadi memang pembukaan kenapa kita memilih tema kali ini, Dok ya, dan juga pembahasan terkait fisiologis dari serangan jantung itu sendiri, Dok. Oke, saya mulai, Dok, dengan mitos yang beredar yang di netizen ya, atau di masyarakat. Serangan jantung hanya menyerang kelompok usia tua atau lanjut. Nih ada 2 nih, Dok, fakta dan mitos. Silakan dokter mengacungkan yang mana nih? Oke, jawabannya adalah mitos. Nah, kenapa tuh, Dok? Itu mitos. Karena kan memang banyak, Dok ya, identiknya penyakit jantung ini menyerang usia tua atau usia lanjut, Dok. Betul. Jadi sebenarnya memang perjalanan penyakitnya itu lebih banyak menyerang pada orang dengan usia 45 tahun ke atas, Dok. Nah, tapi ternyata makin kesini kejadian paling banyak itu justru trennya pada orang-orang yang usia 30-an ke atas. Gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki, kenapa sih kok bisa orang 30-an udah kena serangan jantung gitu? Ternyata dari pola hidup, Dok, dan obesitas. Jadi semakin tinggi angka obesitas, ternyata semakin tinggi juga angka serangan jantung atau penyakit jantung koronernya ini, Dok. Gitu. Selain itu, ternyata ada faktor resiko lain. Jadi nggak cuma tentang usia. Jadi kan kalau usia kan memang ada faktor degeneratif ya, Dok. Jadi di mana pembuluh darahnya akan jadi lebih kaku. Kemudian ada banyak plak-plak di situ ya yang menempel sehingga pembuluh darahnya itu diameternya lebih kecil gitu. Terus karena dia kaku, akibatnya kan biasanya kalau pembuluh darah itu dia ada elastisitas untuk berdilatasi atau melebar, kemudian mengecil gitu. Nah, ketika orang dengan usia 45 tahun itu sudah nggak bisa melebar dan mengecil dengan elastis, akibatnya kan akan lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner. Tapi ternyata karena obesitas ini tinggi, itu menyebabkan banyaknya tumpukan lemak-lemak yang ada di pembuluh darah, sehingga mungkin pembuluh darahnya masih elastis, tapi ternyata plaknya udah terlalu tebal. Akibatnya serangan jantung ini jadi lebih banyak diderita oleh orang-orang yang cukup muda sekarang gitu. Justru karena memang obesitas ini, Dok, sekarang bukan ke yang tua ya. Kalau kita lihat malah kayaknya yang termuda saya pernah temukan, sampai untuk memindahkan pasien itu sendiri tadi butuh beberapa orang, Dok, untuk padahal masih 10 tahun. Iya. Berarti memang obesitas ini sudah bergeser, Dok ya, dari yang biasa anggapan kita di lanjut usia, ternyata yang lebih muda juga banyak, Dok. Iya, sekarang trennya udah kacau, Dok, makin bergeser ke usia muda. Oke, Dok. Jadi itu tadi yang menyebabkan bahwa serangan jantung ini juga bukan atas tadi, Dok ya. Betul. Sudah bisa terkena serangan jantung. Wah, serem banget, Dok ya. Iya. Oke, Dokter Pite. Selanjutnya nih, Dok. Wanita tidak perlu khawatir tentang serangan jantung karena lebih sering terjadi pada pria. Gimana nih, Dok? Mitos atau fakta, Dok? Jawabannya mitos. Kenapa? Jadi sebenarnya balik lagi, ini mirip nih sama lansia, Dok. Jadi memang trennya adalah laki-laki lebih banyak menderita serangan jantung dibanding perempuan. Nah, hal ini juga karena dipengaruhi perempuan masih punya hormon estrogen, progesteron gitu, Dok. Jadi biasanya pada laki-laki akan lebih banyak gitu. Tapi ternyata wanita juga berisiko, Dok. Justru biasanya kalau pada wanita itu gejalanya tidak sehas pada laki-laki. Jadi sering disepelekan. Misalkan dia mungkin ngerasanya udah nggak enak dadanya, tapi kan kayak ya udahlah mungkin karena kecapean gitu. Kebanyakan begitu. Benar. Jadi akibatnya ketahuannya setelah udah parah. Biasanya begitu. Dan ternyata menurut penelitian ya, Dok, saya mendapatkan satu jurnal bahwa meskipun angka pada laki-laki lebih tinggi, tapi ternyata angka mortalitas pada 1 tahun setelah serangan jantung itu lebih tinggi pada perempuan, Dok, dibandingkan pada laki-laki. Jadi misalkan laki-laki itu baru terdiagnosis serangan jantung nih, itu mortalitasnya lebih tinggi 1 tahun ke depan ketimbang laki-laki. Gitu. Nah, jadi ternyata wanita ini juga cukup beresiko untuk terkena serangan jantung. Gitu. Berarti, Dok Pite, maksudnya di sini
saat wanita itu terdiagnosis bahwa ini serangan jantung, angka kesakitannya itu lebih tinggi dok ya 1 tahun ke depan ya dibandingkan dengan jika pada laki-laki ya. Mungkin kalau pada wanita ini dok kita biasanya dia biasa aja sih, misalnya nyeri dadanya itu tidak separno laki-laki mungkin dok ya. Jadi ucuk-ucuk kalau laki-laki kan langsung bawa ke IGD terdiagnosisnya bahwa lebih cepat terdiagnosis kalau itu serangan jantung. Malah kalau cewek paling dibawa baring aja lah dulu. Iya, betul. Kalau cewek kan lebih suka gitu kan dok, kayak udahlah mungkin kecapean. Benar. Atau mungkin kayaknya habis gendong anak, cucu segala macam. Padahal udah serangan jantung ternyata. Oke, biasanya juga sering disalahartikan bahwa ini adalah serangan mah. Betul. Mungkin karena saya salah makan atau apa, padahal udah mengindikasikan bahwa itu serangan jantung ya dok ya. Betul banget dok. Oke, siap dok. Selanjutnya nih dok. Nah ini juga nih yang selalu identik yang kita bahas di awal bahwa nyeri dada sudah pasti terkena serangan jantung nih dok. Gimana dok? Itu tadi yang kita bahas sempat kita singgung di awal ya dok, itu mitos ya. Jadi Sobat Sehat Muiz, ada beberapa tipe nyeri dada yang Sobat Sehat Muiz mungkin harus ketahui gitu ya. Jadi memang seperti yang udah disinggung sama dokter Cila tadi sebelumnya, bahwa bisa aja nyeri dada itu karena penyakit lambung, bisa sebenarnya ya dok, tapi ternyata mereka punya karakteristik yang berbeda Sobat Sehat Muiz. Jadi kalau seandainya nih Sobat Sehat Muiz ketemu orang, ini kayaknya nyeri dada nih, dia sakit dadanya gitu, coba ditanya deh nyeri dadanya tuh seperti apa gitu. Biasanya kalau nyeri dada pada jantung itu dia rasanya seperti discomfort, jadi nggak enak dadanya. Terus rasanya seperti tertindih benda berat, tertekan begitu. Dadanya terasa penuh, kemudian nanti biasanya nyeri dadanya itu menjalar, jadi tidak cuma di kiri aja, jadi menjalarnya bisa sampai tembus ke belakang, bisa ke rahang bawah, bisa ke bahu kiri gitu kok, terus habis itu bisa di dada tengah rasanya. Terus biasanya bisa disertai dengan sesak nafas atau nafasnya nggak enak gitu. Terus biasanya juga disertai dengan keringat dingin. Nah bisa juga disertai dengan keluhan seperti mual dan muntah. Jadi memang ada gejala gastrointestinalnya juga dok. Tapi kalau dia murni biasanya karena gangguan pencernaan, biasanya nyeri dadanya lebih ke arah perih. Kemudian panas, terus bisa juga disertai dengan lidah terasa pahit, tenggorokannya kok rasanya panas sekali, terus rasanya juga nggak enak gitu. Bisa juga dengan mual muntah. Nah itu yang membedakan dengan dispepsia atau GERD biasanya gitu. Oke, siap dok. Mungkin ada nggak dok gejala sebelum terjadinya serangan? Misalnya kadang-kadang ini kan pasien bilang memang sih udah 2 hari merasakan nyeri dada seperti ini, tapi pada hari ini itu benar-benar sakit. Apakah itu sudah bisa digolongkan bahwa itu adalah nyeri dada yang serangan jantung nih? Atau nyeri dadanya nggak boleh ada pendahuluannya dulu, cukup langsung merasa nyeri tiba-tiba, baru itu yang namanya serangan jantung? Beberapa orang ada ya dok prodromalnya dok biasanya. Biasanya jadi kayak bisa aja disertai dengan kayak pusing dulu atau rasa nggak enak dulu gitu. Terus nyeri dadanya juga biasanya intensitasnya makin naik. Kalau yang yang pernah saya dapatkan ya dok. Jadi misalkan kita ketemu awalnya nyeri dada membaik dengan istirahat, terus nanti lama-lama tidak membaik dengan istirahat, kadang hilang timbul, bisa yang sampai menetap sampai berjam-jam atau bermenit-menit gitu, itu juga bisa. Oke dok, berarti memang harusnya pada pasien-pasien yang sudah merasakan nyeri dada, nggak ada salahnya dok ya kita ngecek, periksa ke dokter terkait ini bener nggak sih nyeri dadanya ini karena serangan penyakit jantung atau penyakit yang lain gitu dok ya? Betul, boleh banget dok. Jadi kita maksudnya menyingkirkan yang gawatnya dulu kan ya dok, yang mengancam nyawanya dulu betul. Dibandingkan berspekulasi sendiri dok Pita ya, bahwa kayaknya cuman nyeri ulu hati nih, kayaknya cuman kecapean, daripada berspekulasi seperti itu sebaiknya langsung berkonsultasi ke dokter ya dok ya? Betul. Oke. Selanjutnya nih dok Pite, olahraga dapat memicu terjadinya serangan jantung. Gimana tuh dok? Oke. Jawabannya mitos ya. Jadi mitos semua nih dok ya? Mitos semua ya. Tapi ini mitos setengah, fakta setengah. Oh iya, oke. Kenapa tuh dok? Jadi sebenarnya olahraga tuh seperti yang kita tahu ya, baik sebenarnya kan gitu, punya manfaat untuk kesehatan jelas. Tapi olahraga yang seperti apa gitu. Jadi tidak semua olahraga itu baik ya. Jadi harus disesuaikan juga nih sama tubuh
tubuh kita sendiri gitu. Misalkan kita nih orang dengan obesitas, nggak mungkin kita olahraga yang tingkatannya udah macam atlet kan. Yang ada kita 20 menit udah kekapar gitu. Bener. Jadi olahraga tetap harus disesuaikan juga sama kondisi tubuhnya masing-masing. Nah, olahraga yang sifatnya kompetitif, kemudian anaerobik ya. Jadi anaerobik kan olahraga yang dia dalam waktu cepat dan intensitasnya tinggi gitu ya, kayak sprint gitu. Nah, itu yang bisa memicu sebenarnya terjadinya serangan jantung. Jadi apabila misalkan orang tersebut nggak biasa olahraga, terus tiba-tiba karena intensitasnya cepat dan waktunya singkat, jadi jantungnya tiba-tiba diberi beban terlalu berat, gitu. Nah, itu yang akan memicu serangan jantung sebenarnya. Tapi kalau olahraga aerobik, jadi aerobik itu adalah olahraga yang dilakukan dalam intensitas yang rendah sampai sedang, kemudian dalam jangka waktu yang lama, biasanya kan aerobik sekitar 60 sampai 120 menit ya, Dok. Ya, itu malah justru bagus untuk kesehatan jantung. Kenapa? Karena dia teratur. Jadi beban yang diberikan kepada jantung juga nggak langsung zep gitu. Jadi dia pelan-pelan, jantungnya dilatih begitu. Nah, itu malah bagus untuk pasien-pasien dengan misalkan untuk melatih otot jantungnya gitu. Tapi bukan berarti yang emang udah kena serangan jantung terus disuruh aerobik ya ngos-ngosan juga ya. Jadi tetap kembali disesuaikan dengan kondisi badan pasiennya. Bahkan juga Dok Pite sebenarnya olahraganya sih biasa aja, tapi karena individunya ini mager Dok, malas gerak, bisa jadi kan Dok, apalagi yang obes tadi Dok ya. Kalau misalnya malas gerak tiba-tiba disuruh ikut senang bareng ya atau apa, belum menyesuaikan diri, tiba-tiba memaksakan untuk ikut senang seperti itu, kolaps Dok. Iya, itu bisa juga kan Dok? Bisa Dok. Jadi emang intinya sih kalau olahraga adalah teratur. Intinya sih gitu ya. Dan niat, Dok. Niat, benar. Kadang niatnya pagi ini harus jogging, tapi ternyata panggilan kasur lebih enak Dok ya. Pagi hari yang dingin-dingin begini Dok ya. Selimutnya menggoda. Oke Dok. Selanjutnya nih Dok. Jika orang tua saya punya penyakit jantung, suatu saat nanti saya akan terkena serangan jantung. Ini gimana nih Dok? Jawabannya mitos ya. Mitos lagi nih Dok. Kenapa nih Dok? Jadi memang sebenarnya untuk penyakit jantung ini pada orang yang ada turunan gitu ya Dok, misalkan orang tuanya atau ya pokoknya turunan lah gitu. Dia memang akan beresiko terkena lebih besar dibandingkan dengan yang individu yang nggak ada riwayat genetiknya. Tapi balik lagi ke pola hidup yang tadi saya bilang, karena memang kita tahu ya kalau misalkan serangan jantung ini yang berperan tuh ada kolesterol, ada DM, sedentary life yang kan, yang sekarang kayak ngapa-ngapain mager gitu loh, ya kan gitu. Nah, itu tuh berpengaruh juga Dok, ternyata berpengaruh cukup besar. Jadi nggak cuma dari genetiknya aja, bisa aja ternyata misalkan saya nggak punya riwayat serangan jantung, tapi karena pola hidup saya nggak bagus nih Dok, bisa aja saya terkena serangan jantung lebih cepat dari dokter misalkan gitu. Atau ternyata dokter punya riwayat tapi dokter nggak kena karena pola hidup dokter baik sekali. Ternyata pola hidup saya yang berantakan, saya yang kena, itu juga bisa Dok gitu. Jadi tidak menjamin bahwa tidak ada genetik dia aman dari serangan jantung, itu enggak. Jadi kembali lagi ke pola hidupnya itu gitu. Dan pun misalkan kolesterol yang diturunkan gitu ya Dok. Jadi kan orang dengan hiperkolesterolemia juga biasanya genetik bisa diturunkan gitu ya. Jadi lebih beresiko kena hiperkolesterolemia. Nah, itu juga sebaiknya diobatin sebelum timbul gejala-gejala serangan jantung gitu, kayak sebelum timbul nyeri dada itu sebaiknya sih sudah diobati gitu. Maksudnya diobatin biar kolesterol yang tinggi tadi menurun kembali ke normal gitu Dok ya. Betul. Oke. Ini juga menarik, sebenarnya bukan hanya penyakit jantung ya Dok Pite ya yang genetik ini berperan. Kencing manis betul. Tadi hiperkolesterol, kemudian rata-rata penyakit-penyakit yang seperti ini memang ada bakat lah di kehidupan seseorang, tapi tergantung kitanya lagi ya Dok ya. Mau ber-PHBS kah, perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga mencegah genetik itu berkembang menjadi penyakit dalam hidup kita. Ya kan Dok ya? Iya, benar, Sepakat Dok? Sepakat. Oke. Selanjutnya Dok, operasi pemasangan stent dan bypass dapat menyembuhkan jantung sehingga tidak akan terkena serangan jantung lagi. Jawabannya mitos. Mitos lagi. Kenapa tuh Dok? Jadi
pemasangan stent atau bypass itu kan tujuannya untuk memperbaiki si pembuluh darah koroner ya dok gitu. Nah memang ketika diperbaiki itu udah bagus, tapi masih ada resiko terjadi penyempitan tuh di bagian lain ataupun di bagian yang sudah terpasang stent tadi. Nah, kenapa dok kok bisa menyempit lagi? Ya itu balik lagi dok, lagi-lagi kolesterol gitu. Jadi dan kalau itu menyempit lagi atau dia menyempit lagi di tempat lain, nah itu bisa terkena serangan jantung lagi sebenarnya. Jadi jangan dikira misalkan udah pasang stent, wah gue bebas nih gitu, nggak akan kena serangan jantung lagi. Enggak, ternyata itu masih tetap bisa terjadi. Gitu. Oke dok, memang juga perlu ditekankan bahwa pembuluh darah jantung itu nggak kecil banget dok ya. Jadi kalau misalnya nyempitnya atau tadi bermasalahnya di bagian ujung, kan masih ada di bagian yang awal-awalnya itu sebelum ke ujungnya. Jadi menyempitnya bisa di mana aja. Jadi kalau kayak tadi bypassnya di ujung bisa jadi kan, tapi yang pojok-pojok sininya kan bisa terkena sumbatan lagi kan dok ya. Bisa. Oke. Karena banyak yang berpikir, wah saya sudah pasang bypass nih aman nih, saya sudah pasang ring atau apa tuh aman nih, nggak akan lagi kena serangan jantung. Ternyata nggak gitu dok ya. Ternyata masih bisa, karena pembuluh darah jantung koroner itu kan banyak ya dok, cabang-cabangnya kan ya. Jadi kalau satu digedein belum tentu yang satu aman. Kita nggak pernah tahu ya. Oke, siap dok. Tadi dokter Pite juga banyak nih nyinggung tentang kolesterol. Sebenarnya siapa tahu sobat sehat muis di rumah ini penasaran, makanan apa sih dok yang tadi kata dokter bisa beresiko meningkatkan kolesterol dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan serangan jantung dok? Oke, yang pasti adalah yang berlemak. Yang enak-enak kayaknya dok. Betul, yang digoreng, yang deep fry itu ya dok, itu kan minyaknya banyak sekali. Atau makanan-makanan yang digoreng sampai 2 kali, itu juga tinggi kolesterolnya. Terus daging-dagingan itu juga tinggi ya, apalagi daging-daging merah gitu ya, itu juga cukup tinggi kolesterolnya. Kalau misalkan, memang kan kalau lemak kan ada HDL, ada LDL ya dok gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian mau mencari makanan yang mungkin sedikit agak banyak lemaknya tapi lemak baik, coba kayak alpukat gitu. Itu kan HDL-nya cukup tinggi ya dok, jadi cukup baik untuk tubuh gitu. Gitu sih dok. Oke. Berarti memang tadi selain gorengan, kemudian tadi daging-dagingnya, sebenarnya penting juga dok ya memeriksakan kadar kolesterol itu secara berkala gitu. Jadi siapa tahu yang tadi dokter bilang mamanya nih hiperkolesterol nih, ada punya serangan jantung nih. Kita nih di usia segini harusnya cek berkala kali dok ya. Kadar kolesterolnya berapa, yang HDL, LDL atau yang total kolesterol tadi dok ya. Bener dok. Karena bisa jadi ternyata kita diam-diam 400 dok, 300. Iya, jangan salah kalau badan-badan yang kecil taunya kolesterolnya rendah. Ternyata enggak dok, saya banyak menemukan pasien dengan BMI justru yang kecil atau yang tidak obes atau apa, itu malah kolesterolnya tinggi banget dok. Oh wow, benar sih, tapi emang trennya udah nggak melihat bentuk tubuh kayaknya dok kalau kolesterol sekarang. Benar. Oke, dokter Pite, ini pernyataannya sudah habis dok. Cuman mungkin sebelum kita tutup ada statement buat sobat sehat muis di rumah terkait mitos dan fakta seputar serangan jantung dok. Silahkan dok. Oke. Jadi untuk sobat sehat muis di rumah yang lagi menyaksikan live ini, saya cuma mau bilang bahwa kesehatan jantung itu mahal. Jadi kita nggak bisa berharap kesehatan jantung itu dijaga hanya dengan satu pintu. Jadi ada beberapa pintu yang harus kita jaga. Pola hidup, pola makan, pola aktivitas, itu penting sekali. Jadi buat sobat sehat muis, ayo coba mulai dengan pola hidup yang baik, makan makanan yang bergizi, yang sehat, dan jangan lupa olahraga dan aktivitas fisik. Oke dok, besok kita bisa janjian jogging bareng kali ya, atau aerobik. Boleh dok. Gimana kalau kita nge-gym aja? Oke, nge-gym. Oke, ini juga sudah dilihat di live, juga belum ada yang mengajukan pertanyaan dok. Mungkin nggak apa-apa untuk next, siapa tahu ada pertanyaan bisa dikirimkan ke DM IG kita di RSUD IM Muis, maupun juga bisa di Facebook RSUD IM Muis Samarinda, atau juga ada akun TikTok dari PKRS, dan ada channel YouTube dari PKRS. Mungkin sobat sehat muis di rumah untuk
tahu atau pengen bertanya lebih lanjut terkait mungkin serangan jantung atau mungkin tema-tema lain dok yang belum kita bahas atau yang sudah kita bahas, itu boleh silahkan klik pesan, kirim pesan ke sosial media kami dok ya. Betul. Oke, dokter Pita sehat-sehat dok ya. Semoga nanti next episode dari teman Muiz kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat dok ya. Amin, amin. Dokter juga loh. Oke. Oke, terima kasih sahabat sehat Muiz. Kita tutup live teman kita pada episode kali ini terkait serangan jantung. Jangan lupa saksikan terus live konten edukasi medis asuhan Muiz atau teman Muiz setiap 1 bulan sekali dok ya? Betul, dan di akhir bulan. Oke, nanti pastinya bertemu lagi dengan Dokter Pite untuk sebagai narasumber di acara Teman Muiz. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.